اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bimbingan Haji bareng ANB. Mau tahu panduan haji yang mabrur? Tertarik untuk haji yang sesuai sunnah? Ikuti bimbingan haji bersama ANB yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Aminur Bait. Hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada pertanyaan, bagaimana cara tayamum yang benar? Apa yang perlu diusap ketika tayamum? Apakah perlu mengusap kaki ataukah tidak perlu mengusap kaki ketika tayamum? Baik, memahami tentang cara bersuci yang benar termasuk salah satu di antara bagian yang penting yang dibahas oleh para ulama, karena bersuci merupakan syarat sah salat, dan kita tahu bahwasanya salat hukumnya wajib untuk salat 5 waktu, sehingga ketika orang itu gagal dalam pemahaman masalah bersuci, maka itu memberikan efek yang berbahaya bagi kegiatan salat yang dia lakukan. Nah, selanjutnya kita bicara masalah tayamum. Para ulama menjelaskan bahwa toharah itu ada 2. Ada toharah asliyah dan ada toharah badaliyah. Toharah asliyah adalah toharah dengan menggunakan media asal. Media asal toharah itu apa? Air. Dan dalam toharah asliyah menggunakan media air itu ada 2 bentuk. Yang pertama wudu dalam rangka menghilangkan hadas kecil, dan yang kedua adalah mandi besar dalam rangka menghilangkan hadas besar. Kemudian berikutnya adalah toharah badaliyah atau toharah pengganti. Untuk toharah pengganti yang digunakan adalah media tanah dan bentuknya adalah tayammum. Toharah ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a." Kalau kalian sakit atau kalian sedang safar, kemudian kalian batal karena habis buang air atau habis hubungan badan, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menjumpai air. Kata Allah, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Apa itu sa'id? Sa'id dalam ayat ini maknanya adalah wajhul ard, permukaan tanah, permukaan bumi. Sehingga media tayamum adalah bagian dari permukaan bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala ajarkan bagaimana teknis tayamum. Allah berfirman, "Famsahu biwujuhikum wa aydikum." Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Dan juga di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tayamum. Kalau yang tadi di An-Nisa ayat 43, di Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan tayamum. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci, yaitu permukaan bumi yang suci. Kemudian Allah jelaskan bagaimana teknisnya, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajah dan tangan kalian minhu dengan menggunakan sa'id itu, dengan menggunakan tanah itu. Baik, terus bagaimana prakteknya? Anda bisa lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Berikut ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam. Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan hadis ke-41 dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, "Ba'athanin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk kepentingan tertentu, sehingga dalam hal ini beliau sedang safar. Ammar sedang safar. Fa'ajnabtu, kemudian saya mengalami junub. Falam ajidil ma, dan aku tidak menjumpai air. Ammar ketika itu belum memahami tentang syariat tayammum. Maka beliau radhiyallahu anhu memandang bahwa orang ketika junub itu mandi besar, membasahi seluruh badannya. Maka Ammar melakukan yang sama, tapi dengan media tanah. Apa yang beliau katakan? Fatamarraqtu fis sa'id kama tamarraqad dabbah. Maka saya pun bergulung-gulung di atas tanah sebagaimana onta ketika bergulung-gulung di atas tanah. Sehingga seperti ayam yang dia mandi debu, kemudian ada binatang kuda kadang dia bergulung di atas tanah, singa juga demikian, onta juga seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh Ammar juga seperti itu. Sehingga dia bergulung melumuri seluruh badannya dengan debu. Tsumma ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ammar mengatakan, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bisa jadi ini setelah pulang di Madinah. Fadzakartu dzalika lahu, lalu aku sampaikan kejadian ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha." Seharusnya kamu cukup melakukan hal sebagai berikut dengan kedua tanganmu. Nabi SAW kemudian mempraktekkan. Diceritakan oleh Ammar, thumma daraba biyadaihi al-arda darbatan wahida. Nabi SAW menepukkan kedua tangannya ke tanah. Darbatan wahidah, sekali tepuk. Thumma masaha shimal 'ala al-yamin. Kemudian beliau mengusapkan tangan kanan di atas tangan kiri. Atau beliau mengusapkan tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan. Mungkin seperti ini. Ya. Wa dhahira kaffai, dan bagian punggung telapak tangan. Wa wajhahu, dan beliau mengusap wajahnya. Sehingga dalam keterangan ini dan juga disebutkan dalam ayat yang tadi kita baca di surat An-Nisa dan surat Al-Maidah ayat yang ke-6, telah tegas disebutkan bahwa anggota tayammum itu hanya tangan dan wajah. Sementara bagian yang lain seperti kepala, kaki tidak perlu diusap, karena itu bukan bagian dari anggota tayammum. Maka cukup ketika tayammum itu dilakukan, orang tidak perlu untuk mengusap kaki, karena itu bukan bagian dari anggota tayammum. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.